091. Nama saya Francisco Alvaro Silaeng dengan NIM akhiran 092. Di sini kami akan membahas sebuah topik dengan tema Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, sekarang kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana potensi perikanan tangkap di Indonesia pada saat ini? Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,1 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi sumber daya perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Muhammad Zaini menjelaskan potensi perikanan tangkap pada tahun 2022 mencapai 12,4 juta ton. Meski yang boleh diambil hanya 10 juta ton. Jadi dikalikan 30.000 berarti potensinya ada sekitar 300.000 triliun per tahun. Oke. Yang kedua, mengapa pengolahan hasil perikanan sangat penting dan diperlukan? Dalam industri perikanan, kesempurnaan penanganan ikan segar memegang peran penting. Bagi buruknya penanganan akan menentukan mutu ikan sebagai bahan makanan. Kalau penanganannya buruk, maka ikan akan cepat rusak atau busuk, sehingga dapat dimanfaatkan lagi. Pengolahan produk perikanan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan zat-zat atau reaksi enzim dan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menimbulkan proses pembusukan pada ikan. Pengawetan ikan secara tradisional dapat dilakukan dengan cara pengeringan, pengasapan, penggaraman, dan fermentasi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, menurut pendapat Anda, apa itu budidaya perikanan? Budidaya perikanan sebagai suatu kegiatan yang memproduksi biota atau organisme secara terkontrol dan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Definisi budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan atau upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Oke. Yang keempat, mengapa budidaya perikanan harus dikembangkan? Alasan yang pertama adalah alasan tentang kebutuhan dan permintaan ikan. Kita tahu bahwasannya kebutuhan akan ikan akan selalu ada dan kian meningkat. Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah sistem budidaya perikanan. Yang kedua, melindungi spesies yang mulai menjadi langka. Kita tahu seharusnya tahu alasan dibalik mengapa budidaya perikanan perlu dikembangkan. Karena ada beragam spesies yang akan punah jika dilakukan penangkapan ikan secara alami. Karena ada banyak sekali spesies yang hampir punah dan menjadi langka. Yang ketiga, tidak ada perkembangan spesies. Kita tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup ekosistem kelautan ataupun perairan yang secara terus-menerus diambil oleh manusia. Terkadang tidak ada keberlanjutan atau kontinuitas ikan yang akan terjadi jika selalu mengambil di alam secara bebas. Yang keempat, berkurangnya produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa melakukan budidaya adalah usaha yang berkembang dan berkelanjutan. Namun jika hanya mengandalkan hasil dari alam, maka akan lebih mudah habis. Yang kelima, menghindari masalah overfishing. Ini akan terjadi jika dilakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan di alam bebas, di mana kemampuan berproduksi ikan yang ditangkap akan jauh lebih kecil daripada jumlah tangkapan untuk selalu menangkap sembarangan tanpa membudidayakannya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai perekonomian masyarakat di pesisir? Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau pesisir adalah berdagang, budidaya hasil tambak, menangkap ikan, dan pariwisata. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir itu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambang pasir, dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Oke. Sekian podcast dari kami ucapkan terima kasih.